Kita ulang ya. Jadi hipotesis ini adalah bagian pertama dari statistika inferensial. Jadi ini akan semakin banyak bobot logika dan perhitungan. Nanti perhitungan itu kita usahakan untuk berikut-berikutnya itu menggunakan alat bantu ya. Yang penting untuk uji hipotesis ini, yang pertama ini kita tekankan dulu ke logikanya ya. Nah, kita bahas soal latihan untuk minggu ke-7 ini, ke-8 ya mestinya ini, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan uji hipotesis? Nah, uji hipotesis itu adalah menguji dugaan tentang kondisi dari parameter. Parameter itu kan untuk populasi ya. Jadi kalau kita ingat dulu gambarnya itu kan dari populasi kita ambil sampel, lalu dari sampel itu kita analisis. Nah, nama analisisnya itu adalah statistika inferensial untuk menduga atau memprediksi kondisi dari populasi gitu. Jadi uji hipotesis itu apa? Uji hipotesis itu pada saat kita membuat dugaan tentang kondisi populasi yang kita dasari dugaan itu dari kondisi sampel, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kita punya sampel, nah sampel ini dipakai untuk menduga kondisi populasi. Nah, proses itu disebut sebagai uji hipotesis. Terus yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan hipotesis nol atau yang biasa dituliskan sebagai H0? H0 atau hipotesis nol ini sebetulnya adalah hipotesis yang bertentangan dengan hipotesis yang kita ajukan. Jadi kalau kita punya dugaan bahwa ketika diberi perlakuan, misalnya eksperimen, ketika diberi perlakuan, maka kondisi sampel itu tidak lagi sama dengan kondisi sampel sebelum diberi perlakuan. Nah, lawan dari pernyataan itu atau dugaan itu adalah bahwa kondisi sampel tidak berubah, masih sama seperti kondisi sampel sebelum diberi perlakuan. Nah, kondisi yang tidak ada perlakuan itu adalah hipotesis nolnya. Ya, begitu. Kemudian nomor 3, rumuskan H0 dan H1 dalam bentuk notasi matematika untuk contoh-contoh berikut ini. Nilai rata-rata kuis dadakan kelas psikologi umum adalah mu sama dengan 50. Dosen kelas tersebut meyakini bahwa kuis tidak diadakan dadakan, tapi dengan persiapan. Rata-rata nilai kelas bukan 50. Nah, yang bagian ini terus saya agak bingung. Sebenarnya maksudnya apa, Kak Vini? Dosennya itu dia halusinasi atau gimana? Jadi maksud saya Bu, ada satu kuis nih diadakan dadakan, rata-ratanya 50. Terus dosen ini nih dia berpikir kalau misalkan kuis ini sebelum dibuat, sebelum ada kuis tuh dikasih tahu dulu anak-anaknya untuk persiapan. Rata-rata nilai kuisnya tuh nggak sama dengan 50 gitu loh Bu. Oh, berarti ini kalau gitu kan kurang jika ya bahwa meyakini Iya. bahwa jika gitu kan ya. Iya. Jika kuis tidak diadakan dadakan tetapi dengan persiapan, gitu kan? Yes. Rata-rata nanti kelas bukan 50, naik atau ini ini masih tidak sama dengan tidak ini sama. masih Belum tahu tutel. naik atau ya? Iya. Ya, itu tuh. Oke.
Kalau gini masuk akal deh. Saat ini minggu ke-8 ya. Jadi kalau begini, maka jelas hipotesis pertamanya itu kan adalah jika kuis tidak diadakan. Mulai dari sini saja. Gitu kan? Dalam bentuk notasi matematika. Nah, kalau dalam bentuk notasi matematika, berarti ini yang diambil bagian ini. Kalau sama dengan 50, berarti tidak ada treatment kan? Nah, ini berarti masuknya ke H0. Tapi kalau H1-nya ada treatment, yaitu dengan persiapan. Dengan persiapan. Dengan pemberitahuan sebelumnya mungkin gitu ya? Iya, Bu. Nah, ini treatmentnya kan, pemberitahuan sebelumnya. Maka ini bukan lagi sama dengan, tetapi menjadi tidak sama dengan teh lambangnya ada di mana? Coba. Nah, ini kebetulan ketemu. Yes. Ini kan ya. Biru. Oke. Jadi kita bisa lihat ya bahwa H0 kok ikutan. Di copy aja, Bu, dari atas. Oh iya. Betul. Kopi. Tapi aku maunya teh deh. Aku soalnya udah ngopi. Boleh, Bu, kenapa? Please. Oke. Nah, gini kan. Sekali. Mohon maaf, kali ini copy paste diizinkan ya. Atas dasar itulah. Kok kenapa nggak bisa? Kok nggak mau sih? Kok nggak mau sih dia? Kok nggak mau? Nah, itu kan? Oke. Sampai sini masih bisa diikuti lah ya. Kemudian, sebuah peneliti mencatat volume kendaraan pada... Seorang. Sebuah. Iya, saya juga bingung kenapa sebuah ya. Sebuah penelitian bisa kali. Apalah. Kalau nggak gitu kita nggak bisa ketawa ya, stres gitu. Stres bom. Seorang. Seorang. Ini kenapa si A-nya ini kok nggak mau berubah sih? Hitam dong. Mana si A? Nah. Seorang peneliti mencatat volume kendaraan pada perempatan Jetis. Salah 3 nih. Di jam pergi dan pulang kerja rata-rata 25 kendaraan per menit. Peneliti ini lalu membuat hipotesis bahwa volume kendaraan saat weekend tidak sama dengan 25 kendaraan per menit. Ini dari arah mana sih? Nah, berarti H0 dan H1-nya ini sama dengan 25 gitu kan? Yang ini berarti tidak sama dengan 25. Gampang ya? Iya. Oke. Nah, sekarang apa yang dimaksud, ini gue save dulu, nanti hilang. Apa yang dimaksud dengan level alfa atau taraf signifikansi? Nah, ini gimana? Harus jelasin dulu, Bu. Alfa level itu, atau level signifikansi itu sebetulnya peluang, nilai peluang. Makanya kita perlu bahas nilai peluang tuh gitu. Nilai peluang yang digunakan untuk mendefinisikan apa yang kemarin itu noticeably berbeda secara nyata itu loh. Ya.
very unlikely atau very likely. Sangat mungkin terjadi atau sangat tidak mungkin terjadi atau sangat kecil. Sangat kecil kemungkinannya terjadi. Jadi sebenarnya level alpha itu prinsip peluang. Apakah kejadian itu peluang terjadinya itu tinggi atau rendah? Nah, kita maunya tuh yang rendah supaya terjadi yang berbeda secara nyata itu. Masih ingat ya konsep itu ya? Noticeably different itu. Berbeda secara nyata. Nah, itu adalah level alpha itu. Ya, alpha. Sebetulnya itu prinsip peluang. Nah, sampai sini dulu. Gimana? Bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Nanya sendiri, jawab sendiri. Ini jawabannya perlu ditulis nggak sih? Tadi nggak tak tulis. Bisa lah ya, sekarang sendiri ya. Ya perlu, Bu. Perlu Perlu ditulis. ditulis kayaknya, Bu. Perlu ditulis. Tadi saya ngomong apa? Tadi saya ngomong apa? Prinsip peluang. Ada di otakku, Bu, tapi membahasakannya susah. Oh ya. Nilai peluang yang digunakan untuk mendefinisikan. Nah itu. Terus suara Ibu hilang gitu. Hah? Suara saya hilang? Ya ampun. Coba kita simsalabim dulu. Simsalabim, balik suara saya. Nilai peluang yang digunakan gitu ya tadi ya? Untuk, tadi saya ngomong apa sih? Mendefinisikan. Itu siapa tuh? Ada ini tapi saya nggak bisa buka. Mendefinisikan. Ada chat nggak? Kok kayak ada? Ada izin ke toilet. Ya, mendefinisikan apa tuh? Kejadian sangat mungkin. Ya. Mendefinisikan kejadian yang sangat mungkin terjadi atau sebaliknya. Terjadi atau sebaliknya, yaitu apa? Sangat kecil kemungkinan terjadinya. Ya, istilah sebelumnya berbeda secara nyata itu ya. Tapi ini yang bagian ini itu mungkin sebaiknya tidak digunakan begitu saja. Oke. Ini ya, nah ini konsep, jadi dia benar-benar berbeda. Tapi karena ini kita lagi ngomong peluang, nah kalau peluang kan ya mungkin terjadi gitu kan, sangat mungkin besar peluangnya gitu kan. Jadi karena itu kita pakai kata peluang, maka sebaiknya ini nih. Nah, yang ini. Sangat kecil kemungkinannya, nah sangat besar kemungkinan, itu karena bicara soal peluang. Ya. Terus ya alpha level itu. Oke, ini yang hipotesis nol perlu ditulis juga nggak? Tadi apa hipotesis nol? Perlu ditulis juga kah? Apa tadi? Apa sih? Aku udah lupa kata-kataku sendiri. Hipotesis yang bertentangan dengan hipotesis yang diajukan. Mungkin hipotesis penelitian ya. Jadi kalau pada eksperimen gitu ya, berarti tidak ada pengaruh dari perlakuan atau treatment. Begitu kan? Tadi saya ngomong kira-kira ya. Semoga iya. Ya aja lah.
Maksa amat sih gue nih. Aduh. Tuh kan kalau maksa gini nih. Nggak mau sih komputernya juga. Terus apa nih UITS itu? Saya juga nggak baca UITS. Apa tadi ya? Tadi gue ngomong apa sih? Menguji dugaan tentang kondisi dari sampel. Dugaan, bukan. Populasi. Iya, populasi Bu salah. Parameter. Nah, gitu kan. Dengan menggunakan sampel kan. Ya, bagian belakangnya ini bumbu-bumbu lah ya. Yang penting tuh yang ini. Uji hipotesis itu adalah ini, menguji dugaan tentang kondisi parameter. Kondisi populasi, ya tentu pakainya sampel. Ya. Contoh kayak gini, kalau kita di pabrik gitu ya, kita mau tahu produksinya itu bagus apa enggak. Ya. Tentu kita ambil sampel kan dari beberapa produksi itu, dari ribuan produk, kita ambil beberapa, terus kita tes. Misalnya uji biskuit kan, kita tes rasanya. Biskuit ini kita kemasannya gitu. Kan nggak mungkin semua biskuit kita cobain ya. Kalau kita cobain semua biskuitnya kan mana yang kita jual ya. Nah, pada saat kita menguji sampel itu untuk memprediksi, oh produksinya bagus, tidak ada cacat. Nah, itulah kondisi. Proses itu yang disebut sebagai proses uji hipotesis. Udah jelas lah ya, semua kan pinter-pinter. Jika sebuah hasil penelitian dilaporkan signifikan, artinya bahwa penelitian tersebut cukup memadai untuk menolak hipotesis. Oh, ini udah ada jawabannya, betul. Ya kan? Signifikan tuh ya ini, karena artinya kalau signifikan, berarti kejadian tersebut itu sangat kecil kemungkinan terjadinya. Nah, kalau sangat kecil kemungkinan terjadinya dan itu terjadi, berarti dia tidak terjadi secara kebetulan. Nah, itu makanya disebut sebagai signifikan. Ya. Nah, itu kan peluang terjadi, itu bicara soal teknik peluang aja kan, logika peluang. Kemudian hasil penelitian akan dikatakan signifikan jika pilih yang menurutmu benar. Nah, kurang dari 0,05 ini kan kaitannya sama gambar kurva yang kita udah bahas kurva itu. Kurvanya di mana ya? Nah, ya pernah toh bahas kurva. Nih. Kita bahas kurva. Nah, ini dia. Nah, ini. Ya. Jadi, kita terima secara internasional itu kalau dia ada di 5%. Nah, kalau 5%, di pinggirnya 5%, di tengahnya kan 95%. Ya kan? Di tengah 95% yang diwarnain biru ini itu yang 5%. Nah, karena ada 5% kanan kiri, berarti yang sebelah kiri ini 2,5%, kanan 2,5%. Nah, kenapa kita ketemu Z-score 1,96? Karena kita cari di tabel B1 kemarin, yang luas daerah ini tuh 2,5% di bagian kolom ekor kan, ekor. 2,5% kolom ekor, 2,5% kolom ekor kanan, kita ketemu Z-score-nya itu plus minus 1,9. Nah, ini adalah yang disebut sebagai critical region, daerah kritis ekstrim 5%. Itu loh, logikanya tuh begitu. Nah, yang daerah sini itu 95%. Jadi kalau jatuhnya di sini, itu tidak signifikan, karena kurang ekstrim gitu loh, istilahnya, kira-kira. Gitu. Jelas lah ya, ini kaitannya tuh ke
Teori peluang tuh seperti itu. Nah, berarti jawabannya kan harusnya kurang dari 5% karena dia harus ada di daerah yang diwarnain itu. Kalau dia lebih dari 5%, maka dia ada di tengah, di yang 90% itu. Dan itu kita nggak mau. Gitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan type 2 error? Type 2 error itu ada type 1-nya apa dulu? Itu masih ingat nggak sih? Dulu pernah belajar itu nggak? Nggak ingat ya? Siapa yang masih ingat? Pernah nggak belajar type 1, type 2? Kenapa ini bisa? Ya. Nah, sebelum kita bahas type 2 ya kita bahas dulu type 1 ya. Type 1 error itu kalau kita menolak H0 padahal sesungguhnya jadi keputusan kita adalah menolak H0. Ya kan? Tetapi sebetulnya kondisi populasi itu sebenarnya H0 benar. Jadi kata kita ada tuh pengaruhnya misalnya. Pengaruh apa misalnya? Pengaruh minum jamu galian singset. Alah, menurunkan berat badan. Tahu kan galian singset itu buat nambahin kurus. Nambah kok kurus ya? Kan ngurangin berat ya. Kok nambah kurus? Nambah kok kurus? Nambah gemuk tuh bener. Ngurangin kurus. Ini gue ngomel-ngomel sendiri kenapa sih? Jadi biar ketawa-tawa sore-sore lah ya. Jadi kita bilang, oh ada pengaruh nih jamu galian singset bikin kita jadi kurus. Gitu. Jadi semakin kurus. Nah itu istilah yang benar. Semakin kurus. Ternyata sebenarnya kondisi sesungguhnya di populasi itu nggak ada efeknya. Ya. Nah itu adalah type 1 error. Kenapa? Itu biasanya terjadi karena kita salah ngambil sampel. Ya. Oh, akan berakhir Zoom-nya. Sebentar. Kenapa Zoom kita akan berakhir? Tapi tidak ada pemberitahuan di saya. Pemberitahuannya tadi sih ini, Bu. Bukan Zoom-nya akan berakhir. Zoom-nya sudah di-upgrade oleh host untuk batasan waktunya itu unlimited. Ya, memang Zoom lagi baik sama saya. Mari kita lanjutkan. Nah, terus type 2 error, ya, kita memutuskan bahwa hipotesis 0 itu benar. Ya, kita gagal menolak hipotesis 0. Jadi kita mengatakan ini contoh kalau eksperimen tuh eksperimennya menunjukkan hasil bahwa oh ini nggak ada pengaruhnya nih. Misalnya oh terapi fading pakai congklak tuh, misalnya kita main congklak tuh nggak ada efeknya buat memodifikasi perilaku anak misalnya gitu ya. Kita nggak bisa menolak hipotesis itu juga ada pengaruhnya nih H1 kita tolak. Ya. Tapi sesungguhnya kondisi real di populasi itu adalah sebetulnya H0 itu salah. Jadi sebetulnya ada pengaruhnya. Nah ini mungkin bisa terjadi karena kesalahan prosedur dalam eksperimen, bisa macam-macam, bisa karena kita salah ngambil sampel, bisa karena ada variabel sekunder masuk di situ, ya. Nah itu adalah type 2. Jadi kalau begitu, ya, maka kita kembali ke soal yang tadi. Nah soalnya udah nongol kan? Yang dimaksud dengan type 2 error itu apa tadi jadinya? Berarti kita menolak
Siapa yang ditolak? H0 apa H1? Peneliti menolak apa? H berapa yang ditolak? H0 apa H1? Menolak apa tadi type 2? Menolak H1, ya kan? Menolak H1, terus nah, jadi peneliti menerima ya H0 ya. Oke. Itu kan. Sementara kondisi di populasi realnya adalah satu yang diterima. Oke. Nah, gini. Jadi di sini adalah gagal menolak, di dalam kurung itu menerima ya. Begitu ya. Jadi kondisinya itu kita gagal menolak H0, ya, jadi kita menerima H0 atau kita menolak H1. Sementara di populasi sesungguhnya itu menerima H1. H1. Benar kan kalimatnya? Ya, silakan dibikin sendiri kalimatnya. Terus, saat seorang peneliti mengambil kesimpulan bahwa sebuah treatment atau perlakuan memiliki efek pada sampel, padahal sebenarnya treatment tidak memiliki efek apapun. Nah, ini bentuk apa? Type 1 error, ya kan? Ini kebalikannya dari type 2 error ini. Ya. Jadi kita pede banget, oh ini ada pengaruhnya nih. Wah, padahal sebenarnya ngaco ya. Nggak ada sebenarnya pengaruhnya, itu type 1 error. Ya. Jika kita menolak hipotesis 0, padahal sebenarnya hipotesis 0 yang benar, apa yang telah kita lakukan? Nah, ini mah kepinternya Kak Vini aja ngobolak-balik kalimat ya. Seperti soal-soal yang kemarin. Itu juga masih ada yang ngaco-ngaco ya. Terus kelompokkan beberapa hipotesis alternatif di bawah ini ke dalam kelompok hipotesis satu arah atau dua hipotesis atau dua hipotesis. Dua depannya hilangin, Bu. Hipotesis dua arah. Nah, hipotesis dulu nanti hilang. Ini masih ingat nggak satu arah dan dua arah itu apa? Kalau yang namanya satu arah itu kita sudah tahu, misalnya dia akan si treatment itu gitu ya, misalnya itu akan menaikkan atau menurunkan variabel terikat misalnya. Itu adalah hipotesis satu arah. Jadi gambarnya kalau saya bisa gambarkan adalah seperti ini. Nah, tuh ya. Ini
jenis hipotesis satu arah. Jadi daerah kritisnya itu hanya salah satu. Dia naik, kalau naik berarti di sebelah kanan. Kalau menurunkan berarti sebelah kiri. Itu satu arah. Bahasa Inggrisnya one tail, jadi satu ekor. Ya, kenapa ekor ya itu karena istilah dari peluang itu, tail, body itu ya. Kenapa kita pakai istilah body, tail? Nah, itu jadi one tail. Tailnya ekornya cuma satu. Kalau yang hipotesis dua arah itu kayak gambar yang tadi. Jadi ujinya itu ada di dua tempat ya. Jadi di sini 2,5, di sini 2,5%. Itu kalau yang uji dua arah ya. Jadi 5%-nya dibagi 2. Jadi bisa menaikkan atau menurunkan, tidak dinyatakan secara eksplisit dalam hipotesis penelitian. Jadi hanya berbeda gitu, kayak tadi sama dengan dan tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu bisa di sisi kanan, bisa juga di sisi kiri. Itu yang dua arah. Tetapi kalau satu arah, kita sudah dengan gagah berani mengatakan dia akan meningkatkan gitu kan, atau menurunkan. Nah, berarti kalau satu arah, maka yang daerah ini yang 5%. Bukan lagi ini 2,5%, di sini 2,5%. Salah satu itu menjadi 5%. Gitu. Bisa juga di sini 5%-nya kalau menurunkan hipotesisnya. Jadi, hipotesis di notasi matematik atau notasi statistiknya bukan lagi sama dengan atau tidak sama dengan, tetapi menjadi lebih besar, gitu ya, lebih besar dari titik Z ini, gitu kan, atau lebih kecil dari titik Z ini. Jadi dia harus ada di sini, lebih kecil dari Z, atau lebih besar dari Z-nya. Begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa memudahkan untuk dipahami. Oke. Apa dia nggak mau berhenti? Oh ini. Nah, saya kembali ke ya. Terus rata-rata pengeluaran mahasiswa setiap bulan tidak sama dengan 3 juta. Kalau tidak sama, ini masuknya kategorinya apa? Satu arah atau dua? Tidak sama itu satu arah apa dua arah? One tail apa two tails? Ya guys, coba tebak-tebakan. Nah, kalau sama atau tidak sama dengan, ingat tuh tadi itu penjelasannya. Sama dengan dan tidak sama dengan, itu masuknya yang mana? Yang barusan saya gambar itu loh. Ini, ingat ya, yang gambar yang barusan saya gambar. Ya. Kalau sama dengan atau tidak sama dengan, itu kan berarti yang di daerah sini dan di daerah sini. Berarti itu one tail apa two tails? Satu apa dua arah? Nah, dua. Benar sekali ya, dua. Betul. Dua. Ya. Oke, nah kalau rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu episode drama Korea, ya adalah lebih dari 45 menit. Ini one tail atau two tails? Satu, dua, tiga. Yeay. Ini adalah apa? Satu arah, karena dia berarti lebih besar ya. Saya gambarkan kalau lebih besar, ya.
Itu berarti hipotesis ya. Jadi kan dia itu, nah, lebih besar gitu kan. Itu satu arah. Atau kalau sebelah kiri lebih kecil. Nah, kalau ada yang kayak begini, ini berarti satu arah. Ya. Oke. C. Rata-rata waktu yang dihabiskan mahasiswa tingkat akhir untuk tidur tidak sama dengan 8 jam. Ini masuknya satu arah atau dua arah? Kak Vini bisa tolong bacain chatnya tuh. Dua arah. Dua arah. Ya, betul. Pintar. Hore. Yes. Oke. Nah, jika kamu memprediksi bahwa gamers menghasilkan waktu lebih dari 10 jam dalam sehari untuk bermain game, maka bagaimanakah bunyi hipotesis 0? Yuk, dicoba. Gimana nih? Ada yang coba rumusannya gimana? Hipotesis 0-nya. Berarti yang tidak ada ya pengaruh ya. Ya, bagaimana? Ini copy aja kan. Copy aja. Yuk, jadi gimana ini? Tinggal kita ubah. Kalau lebih dari ini berarti H0-nya gimana? Bisa gini. Ya kan? Bisa juga, ini opsi 1 ya. Opsi 1. Opsi 2. Apa? Opsi 2 apa? Ya, guys. Opsi 2 gimana? Oh, jadi gue nanya sendiri, jawab sendiri. Ayo dong, supaya bisa mengerti. Nanti pas bimbing anak-anaknya biar paham. Opsi 2 apa? Kebalikannya apa kalau gamers menghabiskan waktu lebih dari 10 jam sehari? Berarti kebalikannya apa? Halo. Gimana Kak Vini? Ada yang jawab nggak? Christine. Apa? Kurang dari. Ada, ya ini masih kurang. Kurang dari, kalau 10 jam gimana? Boleh nggak? Bertentangan nggak dengan lebih dari? Bertentangan kan? Jadi kurang dari, kurang atau sama dengan 10 jam. Kurang atau kurang dari gitu ya. Kurang dari. Nah, jadi ini kalau dibuat lambang statistiknya, yang, nah ini, ya kan? Ini lambangnya. Bukan hanya kurang saja. Kalau kurang saja itu ya yang 10 jam terus masuk mana? Masuk yang lebih ini atau yang kurang? Kan jadi harus ada tempatnya. Ya, yang opsi 10 jamnya itu. Makanya kurang dari atau sama dengan. Kalau tidak lebih dari 10 jam, itu kan ya berarti 10 jam ya nggak apa-apa masuk dalam konteks itu kan. Gitu ya. Oke, nomor 12. Sebuah sampel diambil dari sebuah populasi dengan rata-rata mu 45 dan perlakuan atau treatment
diberikan kepada sampel. Jika treatment diprediksi menurunkan skor sampel, maka bagaimana bunyi hipotesis 0 untuk hipotesis satu arah? Bunyi hipotesis apa notasinya sih? Notasinya, Bu. Kalau bunyinya kan harusnya kalimatnya ya. Iya, iya. Ini ya. Oke. Terus kenapa kalau menurunkan skor sampel kok jadi mu lebih besar sama dengan ya Kak ya? Prediksi menurunkan skor sampel. Ini aku ambil dari buku, Bu. Bentar. Tapi bukan buku Grafeter. Oh, pantesan. Kenapa ya? Kalau Yang salah ya, bentar. kalau menurunkan kan harusnya mu-nya turun bukan 45, bukan lebih besar sama dengan ya. Bahkan kalau menurunkan harusnya lebih kecil bukan nggak pakai sama dengan mestinya. Jika yang treatment diprediksi H1, yang dibunyikan itu H1, Bu. Benar, karena yang ditanya itu H0, benar. Iya, iya. Oke ya. Kenapa gue jadi error? Thank you ya, Chris. Betul, ya, betul. Karena yang ditanya H0. Jadi, terus, kenapa mu? Karena kan ya tadi, konsep yang tadi ya, kenapa mu bukan M? Karena itu mau menduga kondisi populasi atau parameter. Ya, makanya bukan M. Terus seorang peneliti memprediksi bahwa sebuah perlakuan akan menurunkan skor jika perlakuan ini mungkin ya. Gini kayaknya ya. Diuji menggunakan hipotesis satu arah, maka wilayah kritis dari tes tersebut akan berada di sebelah kiri ya. Tadi karena logika yang saya gambar tadi ya. Jadi kalau kita mau memilih hipotesis satu arah dan itu dugaannya menurunkan, maka mestinya dia lebih kecil dari si titik Z ini. Ya kan? Jadi wilayah kritisnya akan berada di sebelah kiri distribusi. Ya. Oke. Sekarang 14. Dalam sebuah penelitian dikatakan memiliki P sebesar 0,05. Berapakah peluang hipotesis alternatif penelitian tersebut benar? Kita tidak bisa menentukan besarnya peluang hipotesis alternatif benar. Paham nggak, Bu? Bukannya harusnya 95% ya? Jadi kan inti uji hipotesis ini kan kita mau melihat apakah H0 itu benar, kita menerima H0 atau kita menolak H0. Kalau kita menolak H0 kan berarti kita menerima H1. Tapi yang dibuktikan oleh hipotesis itu adalah kita menerima atau menolaknya H0, bukan seberapa besar hipotesis H1 itu benar atau salah. Karena bukti yang terkumpulkan adalah bahwa skor dalam sampel itu cukup signifikan untuk berada di luar dari jangkauan peluang terbuktinya H0 itu benar, Bu. Kalau berada di luarnya kan berarti 1 min alfanya itu kan? Iya, tapi ini di buku statistik, di buku satunya yang Ibu rekomendasi itu,
Heeh. Kunci jawabannya dia milihnya yang C. Karena ya gitu tadi, logikanya kayak gitu. Oke. Kamu bisa share screen itu e-book itu bagian itu nggak? Sabar, Coba, Bu. supaya saya bisa ingat-ingat lagi. Seperti yang kalau perumpamaan di buku Gravater, itu kan dia menceritakan tentang H0 dan H1 itu kayak di pengadilan, kita menjudge apakah terdakwa itu terbukti bersalah atau guilty or not guilty, terbukti bersalah atau tidak bersalah. Jadi saat bukti yang dikumpulkan itu cukup kuat untuk menyatakan bahwa terdakwa itu bersalah, ya kita sebutkan bahwa dia itu bersalah. Atau saat cukup bukti terkumpulkan atau min itu skor dari sampel itu dia sangat menyimpang, dia masuk ke dalam area kritis itu, kita katakan bahwa kita menolak H0. Tapi kita tidak bisa bilang saat tidak cukup bukti terkumpul untuk kita menjudge bahwa terdakwa itu makanya tidak dibilang innocent tapi dinyatakan not guilty, tidak bersalah, karena buktinya tidak cukup kuat untuk menunjukkan dia bersalah. Bukan buktinya terkumpul untuk mengatakan dia bahwa dia polos gitu loh, innocent, tidak ada kesalahan sama sekali. Oh, Itu iya. perumpamaan di Gravater, Bu. Benar. Cuma gimana menjelaskannya? Pada saat gimana tuh penjelasannya? Pada saat kita mau mengatakan bahwa dia cukup bukti untuk satu hal, bukan berarti bahwa dia tidak cukup bukti, bukan berarti bahwa dia cukup bukti untuk mengatakan yang sebaliknya gitu ya? Iya. 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 Itu kalau Jadi, bahasa sehari-harinya gimana? Kan soalnya kalau di pengadilan itu kan tidak erat yang kita cari kaitannya ya, dengan kehidupan kita ya, gimana caranya? Iya. Gimana itu contohnya? Ada yang punya ide nggak? Kalau kita bilang, ya gimana sih itu menjelaskannya dalam kehidupan sehari-hari ya? Kan itu kan Sama nggak sih kalau kita pakai perumpamaan, misalnya ada obat pelangsing nih, obat pelangsing itu kita tuh pengen melihat apakah obat pelangsing itu berhasil menurunkan berat badan atau tidak menurunkan berat badan, bukan seberapa besar berat badan yang diturunkan. Kayak gitu nggak sih? Bukan ya? Bukan. Tapi bisa dikembangin dari itu. Tapi bukan berapa berat badannya, bukan gitu. Ya. Gimana tuh, Vin? Ada nggak sih di situ? Bisa dikembangin dari itu, contoh itu. Misalnya bahwa kita mau mencari bukti apakah obat pelangsing itu bisa menurunkan berat badan. Dan ketika dari sampel itu terbukti berat badannya turun, betul ya. Itu pakai konsep peluang sih ya. Kan ini peluang, Bu. Benar. Jadi ketika berat badannya turun, ya kita hanya mengatakan ya bahwa ya oke, terbukti turun, tapi bukan berarti kita bisa mengatakan bahwa peluangnya tidak turun, itu enggak gitu juga, karena itu kan tergantung kita ngambil sampelnya gimana. Jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa ya dari sampel ini ya dia terbukti turun gitu. Gitu kan? Kita nggak bisa bilang bahwa obat pelangsing ini
Gimana sih? Kalau peluangnya turun itu gimana toh? Ya, kok saya jadi bingung sendiri. Sok atuh tunjukin e-book-nya. Tapi e-book-nya tuh cuma soal, Bu. Gak ada jawabannya ya? Ya jawabannya itu, tapi ya gitu. Yang perumpamaan itu ada di Graph-Vetter. Oh. Ya, soalnya perumpamaan itu ya itu tuh bagus sih perumpamaannya, benar sekali. Kalau peluangnya, iya kita hanya bisa mengatakan bahwa iya dia bersalah atau tidak bersalah. Ketika kita mengatakan dia bersalah, itu soalnya ini sih ya budayanya di Amerika sih. Kalau di Indonesia kan nggak kayak gitu. Bersalah. Tapi ya obat pelangsing itu tadi bisa sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak dia terbukti menurunkan berat badan, gitu kan? Peluangnya menurunkan berat badan adalah 5%, bukan berarti 95% itu tidak turun gitu. Sampel diberikan obat penurun berat, obat pelangsing. Lalu kemudian datanya direkam menunjukkan bahwa datanya terbukti bahwa obat ini menurunkan berat badan. Tapi bukan berarti Halo, macet kan di situ? iya. Ada yang punya ide nggak soal ini? Saya jadi bingung sendiri sih. Cari dulu soalnya. Kenapa bukan sebaliknya? Kan kalau dia 5% peluangnya dia oh, saya tahu sekarang. Karena yang tail tadi itu bukan menunjukkan peluang terjadinya. Oke. Mudah-mudahan benar itu di contohnya gitu, mudah-mudahan. Cari dulu. Nah, so kamu cari, aku coba jelasin ya itu. Mudah-mudahan ini benar. Mudah-mudahan ini yang dimaksud sama si buku. Si daerah kritis itu kan cuma untuk menunjukkan bahwa hipotesis itu ditolak atau diterima, kan bukan menunjukkan peluang terjadinya kurus apa langsing apa enggak langsing kan. Ini kan cuma peluang daerah kritis itu kan cuma menunjukkan peluang terjadinya, peluang diterimanya H0 atau H1 kan, bukan peluang kurus dan enggaknya. Ini kan cuma mau lihat Z-nya itu ada di mana kan, gitu nggak Vin? Penjelasannya di buku. Taruh. Soal dari mana? Kan si Z-nya itu nanti ada di mana gitu kan, ada di daerah ini atau di daerah ini. Peluang Z-nya ada di daerah ini itu adalah 5%. Gitu kan. Kalau peluang Z itu ada di daerah 5%, berarti kita menolak H0, menerima H1. Tapi bukan berarti peluangnya kita kurus tuh berapa, itu beda lagi gitu. Iya. Itu bukan ditunjukkan oleh daerah kritis gitu kan. Iya, Bu. Kalau misalnya kita dapat Z-score-nya 2. Nah, kalau Z-score-nya 2, baru kita ngomong, oke, peluangnya gitu kan, itu bukan. Jadi ditunjukkan oleh Z-nya, bukan oleh daerah kritisnya.
Itu kan, Vin? Iya. Betul ya? Iya, Bu. Jadi kalau ya itu tadi ya, oh iya, yang kebalikan itu kalau kita bicara soal setnya, bukan soal daerah kritis ini. Oke. Oke. Ya, benar-benar. Udah ingat sekarang. Oke, guys. Ya, sampai situ ada Mereka pertanyaan. bingung. Sok atuh nanya, terus ini latihan individu emang nggak ada kunci jawabannya gitu? Ya, belum buat, Bu. Oh iya, sok atuh dilihat. Nah kan, berarti yang dimaksud dengan hipotesis alternatif, kenapa alternatif kok H1 sih sayang? Kan Hipotesis alternatif satu. penelitian atau aja lah. Kenapa hipotesis alternatif ya? Yang mana? Ini. Oh, ini itu di buku Grafeter kalau nggak salah, dia sebutnya hipotesis alternatif. Ya udah, Bu, ganti aja hipotesis Aja ya, penelitian. hipotesis penelitian aja lah ya. Iya. Oke. Apa yang dimaksud dengan type 1? Oh, ini gimana? Ya, hipotesis yang diajukan oleh peneliti ya. Ditulis. Gitu kan. Type 1 error tadi apa? Kalau tadi mana? Type 1. Ya udah ini aja di ini. Di copy paste ya. Ternyata dosennya juga males ngetik. Terus satu arah apa dua arah? Lebih dari, berarti satu arah apa dua arah ini? Kalau lebih dari, nah, kalau lebih dari berarti satu ya. Tuh. Lebih dari 3 jam. Satu apa dua? Ya, satu lah ya. Gak usah banyak-banyak lah, cukup satu aja. Terus ini tidak sama dengan 2 jam. Kalau tidak sama berarti 2 ya. Kalau tidak sama kan kita nggak tahu dia lebih atau kurang. Oke. Kapan saat yang tepat menggunakan hipotesis satu arah dalam sebuah penelitian? Ini agak konsep sih, Bu. Ini konsep nih. Ini kalau peneliti memiliki dukungan teori yang kuat untuk menduga bahwa perlakuan akan meningkatkan atau menurunkan variabel terikat. Wah, ini konsep eksperimen nih. Nyanda nggak ya? Ini dibikin kalimat yang sederhana aja. Jadi hipotesis itu kan kita buat dari teori ya, dari hasil penelitian sebelumnya gitu kan, kita punya dukungan konsep-konsep ya, teori dan ya pokoknya hasil penelitian gitu yang kuat untuk menduga bahwa perlakuan yang akan kita kasih itu akan meningkatkan atau menurunkan variabel terikat. Ya, ini kalau variabel terikat gimana cara membahasakannya? Menurunkan. Ya, memang variabel terikat. Terus gimana bahasa sederhananya? Kan kita belum memperkenalkan apa itu variabel bebas ya. Variabel terikat. Apa dong, Fit? Ini tuh
di kepala aku tuh jawabannya adalah kapan kita menggunakan hipotesis satu arah dalam penelitian kita itu adalah satu, penelitian sebelumnya, penelitian pendukung itu menunjukkan bukti-bukti bahwa ya semua hasilnya itu arahnya cenderung hasilnya itu menunjukkan bahwa ya dia antara cenderung naik atau turun, salah satu. Atau dua, banyak dasar teori yang sebelumnya itu mengatakan bahwa ya ini pasti akan naik atau dia pasti akan turun, tapi itu kayaknya kuantitatif banget ya. Iya, soalnya kalau kita udah tahu dia pasti naik atau turun kan kita nggak bikin penelitian kan. Iya sih. Jadi kita harus hanya bisa menduga dari dasar-dasar itu bahwa ini akan menaikkan atau menurunkan, hanya bisa menduga. Kalau kita udah tahu persis, ngapain kita bikin penelitian kan? Tahu. Kira-kira gini deh, ntar kamu bikin kalimat sendiri ya. Terus 5, kamu membaca sebuah jurnal penelitian yang menuliskan bahwa terdapat efek penggunaan kaos berwarna merah terhadap jumlah tip yang diberikan pengunjung kafe. Ini yang pakai kaos siapa? Tukang parkir. Terus. Efek. Ini gimana? Jika efek penggunaan kaos berwarna merah oleh waitress gitu. Gimana nih? Waitress itu apa sih bahasa Indonesianya? Pramusaji ya. Pramusaji. Mungkin gini ya, menuliskan bahwa gimana sih? Ya udahlah, paham aja lah, dianggap paham aja. Dengan Z sama dengan 2,25, P lebih kecil 0,05. Jelaskan arti dari Z sama dengan 2,25, P. Nah, ini kayaknya kita harus bawa ke kurva normal ya. Karena ini efek tidak tahu efeknya naik apa turun, gitu kan? Mungkin juga kalau pakai kaos merah jadi turun. Berarti 5%-nya dibagi 2 kan? Jadi 2,5. Ini 2,5%. Yang sini juga 2,5%. Itu kan? Nah, terus titik berapa sih itu? Dengan Z sama dengan 2,25. Nah, berarti Z-nya di sini kan. Karena titik yang ini, kalau 2,5 itu jadinya 1,96 ya kalau nggak salah ya. Iya, 1,96 tadi. Ya, itu udah standar lah. Gitu, dan titik ini, karena tail-nya 2,5, maka titik itu tuh pasti minus 1,96. Ih, tremor ya tulisannya. Nah, titik ini saya Parkinson kayaknya. Ini 2,25. Gitu kan? 2,25. Ini suruh ngejelasin sampai sedetail itu atau gimana? Cuman
Karena Z-score ini berada lebih di titik Sana. ekstrim, Nah, gitu kan. sehingga maka ya berarti hipotesisnya H1-nya diterima. Gitu aja Oke. Berarti sebenarnya. dia harus ada di dalam daerah kritis itu gitu kan? Harus dipahami. Ya, Berarti jelaskan arti itu. Berarti karena Z hitung ya ini ya, betul ya? Ya ya kan? set hitung. Itu nanti ada Set hitung. itu ada istilah ini nggak ya nanti? Loh. Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Set tabel. Z. Kayaknya nggak usah set hitung, set tabel deh, Bu. Ini belum ya, belum sampai ke sana ya. Ini nanti kalau udah sampai ke uji T kali ya. Iya, ini nggak usah, Bu. Bilang aja setnya berada di daerah kritis. Pada Z berada di daerah kritis, maka hipotesis penelitian diterima. Gitu kan? Ya. Hipotesis penelitian itu mana? Mau copy paste. Nah ini. Terus saya juga males ngetik. Nah, gitu ya. Oke guys, ada pertanyaan kah sampai di sini? Sudah jelaskah? Atau masih bingung banget? Nih guys, jangan diem aja, ntar pusing loh. Stres loh ntar. Enggak, Bu, belum ada pertanyaan. Belum ada? Benar ya? Bu, Oh, apa? nanti recordnya dikirim grup, Bu. Saya baru join, Bu. Cucian deh lu. Iya, Bu, saya lupa. Maaf, Bu. Cucian deh. Oke. Oke deh kakak. Ada lagi yang mau tanya? Oh, ada lagi, orang belum ada yang nanya kok ada lagi. Bagaimana, guys? Udahan nih, kalau udah ya udah nih, udah jam 5 lewat loh. Fix ya. Oke. Baik, kalau gitu saya stop recordingnya.